Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa, mendoakan diri kita, anak istri keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, terutama saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ini kan lulusan 94, 84 itu berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu bahkan lebih. Dulu saya pernah mengisi forum acara silaturahim ini. Pada waktu itu masih ada Pak Awan, masih ada Pak Awan, masih ada Cakis juga, masih ada siapa lagi, banyaklah. Bapak Ibu, sebenarnya kita ini masuk waiting list, masuk daftar tunggu sama-sama. Maka untuk itu saudara-saudara kita yang telah mendahului kita luangkan waktu sejenak untuk membaca surat Fatihah 3 kali, Qul Hu 3 kali, Falak, An-Nas 3 kali, nanti ditutup ayat kursi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawwif." Orang-orang yang telah mendahului kita dari anggota keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, semuanya mereka dapat melihat kita saat ini di alam dunia, tapi kita tidak dapat melihat mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi memberikan tamsil, perumpamaan di dalam alam mereka seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Orang yang tenggelam di tengah lautan tidak membawa perahu, tidak membawa sampan, apalagi kapal. Mereka terkatung-katung di tengah lautan, tentu mereka menunggu-nunggu datangnya pertolongan. Ini keterangan di dalam hadis Nabi yang sahih. Saya cuma cerita, saya juga belum pengalaman Bapak. Belum pengalaman. Makanya ini perlu kita sampaikan. Kalau Rasulullah SAW yang bicara pasti benar. Oleh karena itu mereka yang telah mendahului kita sama-sama semuanya kita akan doakan. Dalam hadis tersebut, kenapa Nabi memberikan tamsil seperti orang yang tenggelam di tengah lautan? Mereka selalu menunggu-nunggu datangnya pertolongan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh saya minta waktu barang sejenak ya, ibu-ibu, bapak-bapak, boleh ya? Yang tidak mau diam, omong-omongan tak dongano budal sih, budal lagi. Monggo sareng-sareng kula sampeyan maca Fatihah ping 3, Qul Hu ping 3, Falaq, An-Nas ping 3. Terakhir ayat kursi dihadiahkan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Karena mau tidak mau kita akan menyusul di alam mereka semuanya. Kira-kira percaya tidak ini keterangannya? Boleh percaya, boleh tidak. Bagi yang tidak percaya silahkan berangkat duluan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pentingnya kita berkumpul semacam ini dalam rangka bersilaturahim. Sebagaimana kemarin saya ditanya oleh
pembina kita ini, Bapak Haji Ramli. Apa ini judulnya Ustaz? Saya sampaikan, kita kumpul-kumpul dari jauh ini dalam rangka merajut silaturahim. Untuk apa kita rajut silaturahim kita tahun 1984 sampai hari ini, 40 tahun yang lalu? Kita perkuat ukhuwah persaudaraan kita untuk menuju husnul khotimah. Orang itu Bapak Ibu kalau sudah umur 40 tahun ke atas, apalagi rata-rata ini 50-60 tahun, tapi saya diceritain Pak ini sudah usia 60 katanya. Ya 60 Pak ya. Tapi nampak kayak masih 30 tahun. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah usia 40 ke atas, nuwun sewu, mohon maaf, nikmatnya dunia itu sedikit demi sedikit dikurangi oleh Allah Ta'ala. Makanan sudah tidak nikmat lagi, rumah tempat tinggal sudah tidak senyaman lagi seperti dulu, kendaraan begitu juga. Kenapa? Wong iku nek wis umure 40 munjuk sirai ngelu ditambani naspro ganti gegere. Gegere cekot-cekot dikusuk-kusuk ganti sikile sing cekot-cekot. Betul apa enggak? Apalagi yang pengalaman asam urat itu. Bapak sekalian, maka untuk itulah kita kumpul hadir dalam majelis silaturahim ini untuk mempererat ukhuwah persaudaraan kita, saling doa mendoakan. Kita song-song peristiwa yang akan terjadi ketika kita nanti dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyangka Pak Awang itu yang begitu? Iya dong, kokoh, tegak, kayaknya begitu, ternyata mendahului kita. Bapak Ibu, maka sekali lagi kita baca Fatihah 3 kali, Qul Hu Falaq An-Nas 3 kali, ditutup nanti dengan surat, dengan ayat kursi. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju Bapak Ibu? Baik, kita hadirkan hati kita masing-masing. Hakikatnya kita doa untuk diri kita masing-masing, keluarga kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, semuanya. Nanti pun kita akan didoakan sebagaimana kita saat ini mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Ini pentingnya kita bersilaturahim. Bapak Ibu, terutama kita mengingati saudara-saudara kita yang satu kelas dulu pernah berkumpul, bercengkerama dengan kita semuanya, saat ini telah mendahului kita. Semoga semuanya di antara kita oleh Allah diberikan yang terbaik, oleh Allah diberikan kehidupan yang tertata, diberikan petunjuk hidayah, penataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti pada akhirnya Allah Ta'ala berikan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah liridha'illahi ta'ala wa liqada'i hawaijina min hawaijid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah baca 3 kul, baca Fatihah, ayat kursi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Bagi saudara kita yang beragama lain menyesuaikannya. Ada 3 hal yang perlu kita pegang erat-erat sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, bertakwalah kamu, berimanlah kamu kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu, kenapa Nabi mengatakan demikian? Wasiat takwa merupakan fondasi dalam kehidupan. Wasiat takwa merupakan pedoman dalam praktek hidup dan kehidupan. Seseorang itu Bapak Ibu manakala menjadi orang yang beriman bertakwa, jadi apa saja dia akan berjaya, dia akan sukses, dia akan selamat dunia akhirat. Ini tanpa pandang bulu siapapun mereka. Mungkin nampaknya dia orang biasa, nampaknya dia orang yang dipandang sebelah mata, bukan orang yang terpandang, terhormat, masyhur, tidak. Tapi manakala dalam pedoman hidupnya merasa ada 3 sifat dalam dirinya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Merasa dilihat, didengar, diketahui oleh Allah. Bahkan di dalam hatinya ada perasaan innallaha alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui apa yang terbersih di dalam hatinya. Sungguh pasti dia tidak akan berani berbuat yang macam-macam tidak sesuai dengan aturan-aturan. Kenapa di antara kita masih, ya termasuk diri kita sendiri, termasuk saya sendiri, kenapa di antara kita masih berani-berani melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan? Karena kita tidak merasa bahwa dilihat, didengar, diketahui oleh Allah.
Maka melalui silaturahim siang hari ini kita tanamkan sifat takwa. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi mengatakan wasiat kepada para sahabat, termasuk diri kita sebagai umatnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah keburukan-keburukan kamu yang telah lalu dengan kebaikan-kebaikan. Itu peringatan. Ini belum apa-apa ini. Kalau nanti yang bersuara itu malaikat Israfil meniup sangkakala terjadi hari kiamat, apa persiapan kita? Maka mulai saat ini kita persiapkan diri kita. Bapak Ibu, ikutilah perilaku kita zaman dahulu. Mungkin barangkali tidak sesuai aturan, baik aturan secara kemanusiaan dunia maupun aturan sesuai dengan syariat agama. Dengan apa? Kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Maka pertemuan semacam ini Bapak Ibu menjadi penting. Di antara kita yang sudah berada di mana-mana, kita rajut kembali, kita perkuat ukhuwah persaudaraan kita kembali untuk saling tolong menolong, bantu membantu di antara kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita nanti akan dikenang dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita tunaikan, kita sempurnakan hari ini. Shadaqallah wa rasuluh, maha benar Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dapat kita lakukan saat ini untuk berbuat baik kepada sesama sesuai dengan kemampuan kita, yang tahu hanya diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, wasiat Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada sesama, berbudi baiklah kalian kepada sesama, berakhlak baiklah kepada sesama. Maka ketika kita berbuat baik, berakhlak, beradab, memperlakukan orang lain dengan kebaikan-kebaikan, maka orang lain pun akan berbuat kebaikan kepada diri kita. Terakhir yang saya sampaikan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, waladatka ummuka ya bna adam baqiya wan nasu haulaka yadhakuna surur fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Pendeknya, kamu dilahirkan dalam keadaan menangis. Bapak Ibu kira-kira pada waktu lahir dulu menangis atau tertawa? Kok ru sampean? Umumnya bayi lahir nangis. Gak ono ceritane arek bayi lahir korong guyu ngakak-ngakak. Ono tak kira-kira? Kalau ada itu, ya mungkin agak lain. Ketika dilahirkan dalam keadaan menangis, semua orang tersenyum bahagia gembira. Saat ini kita punya tugas tanggung jawab di atas pundak kanan kiri kita masing-masing. Bagaimana kita upayakan giliran ketika nanti wafat meninggal dunia dalam keadaan tersenyum bahagia gembira, sementara semua orang menangis atas kepergian kita. Pendek lahir nangis kabeh wong guyu, giliran mati guyu kabeh wong nangis. Ini tidak mudah saudara. Maka kita perlu berusaha dan diusahakan, perlu doa dan didoakan. Muga-muga diparingi husnul khotimah kabeh. Muga-muga diparingi selamat kabeh donya akhirat. Amin Allahumma. Diparingi sehat wal afiat kabeh. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana
وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa ibu bapak kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak istri kami, anak cucu zuriat keturunan kami ya Allah, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman seperjuangan kami ya Allah, teman-teman yang hadir dalam majelis yang hari ini. Kami tidak meninggalkan tempat yang mulia ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, kabulkan seluruh hajat kami, baguskan akhlak kami ya Allah, lembutkan hati kami, anugerahkan kami keluarga bahagia fid dunya, bahagia fil akhirah, anugerahkan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ala mardatika ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami ya Allah rizki yang halal thayyib barakah, jauhkan kami rizki yang haram, jauhkan kami rizki yang syubhat ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami, zuriat keturunan kami ya Allah menjadi putra putri yang soleh solehah, taat kepada Engkau, taat kepada Rasulmu, taat kepada kedua orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami ya Allah keluarga yang senantiasa menyenangkan, menggembirakan ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami keluarga yang bahagia ya Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Allahumma ya Allah, anugerahkan kami semua ya Allah untuk dapat ziarah Mekah Madinah ya Allah, ziaratul haramain syarifain Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Satukan hati kami, satukan pikir kami, satukan langkah-langkah kami untuk menuju ridhamu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim, ya Karim, ya Rahim, ya Hanan, ya Mannan, ya Hayy ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amitna 'alal iman wal Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.